Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Samsul Huda, kelas A31. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi dalam pertemuan ke-9, yaitu dengan judul Manajemen TPQ dalam Pendidikan Islam luar sekolah. Pengertian: TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini serta memahami dasar-dasar agama Islam pada masa usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan madrasah ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi. Kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam masuk pendidikan lebih lanjut. Ditekankan kurikulumnya TPQ ini pada Al-Quran, yaitu untuk bisa mengetahui tajwidnya, mengetahui makharijul hurufnya, pokoknya tentang dasar-dasar Al-Quran dan dimulai dari nol. Biasanya TPQ itu ya macam-macam, ada yang pakai Iqra, ada yang pakai yang Bu'a, ada yang pakai Nahdiyah, ada yang pakai Qiraati, dan yang lain-lain. Prinsip-prinsip manajemen TPQ: 1. Pembagian kerja yang seimbang. 2. Pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Ini harus adanya tanggung jawab yang tegas dan jelas. Ini artinya apa? Artinya dalam untuk mengelola sebuah lembaga itu harus adanya tentang ketegasan dan kejelasan. Yang ketiga adalah kesatuan perintah dan arah. Yang sana perintah, yang sini perintah, tidak menjadi satu, tidak mengerucut pada satu. Ini akan menjadi lebih, manajemennya akan lebih kacau. Yang keempat, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Ini sudah jelas ya. Ketika lembaga itu membutuhkan suatu perkara yang harus didahulukan, ini memang harus didahulukan. Misalkan ada perkara untuk kepentingan pribadi dan lembaga, ini bertentangan atau bertabrakan, ada acara dua-duanya, ini yang didahulukan adalah yang lembaga. Yang selanjutnya yang kelima, adil itu harus adanya keadilan. Yang terakhir nomor 6 adalah solidaritas. Ini solidaritas ini sangat penting sekali untuk berjalannya manajemen ini. Unsur-unsur manajemen TPQ yaitu pertama manusia, terus uang, bahan, mesin, metode, pasar. Ini memang manajemen itu semuanya itu harus selalu berkesinambungan, harus selalu saling membutuhkan. Manusia ini memang harus ada manusia. Yang pertama, manusia ini memang harus kalau nggak ada manusianya gimana? Terus itu adalah uang. Tanpa uang, ini dalam manajemen ya ini tidak berjalan. Beda kalau zaman-zaman dulu itu orangnya ikhlas, tidak usah uang, sementing melaku kan gitu. Ketiga adalah bahan itu semacam mungkin butuhkan peralatannya, kitabnya, penanya, dan seterusnya. Mesin ini pentingnya mesin ini untuk menunjang tentang untuk kebutuhan, misalkan membutuhkan print, misalkan membutuhkan laptop, misalkan membutuhkan lampu tadi itu memang yang sekolah tadi memang dilakukan pada malam hari, dan seterusnya. Yang kelima adalah metode pasar. Yang ketujuh, pasar ini untuk apa? Untuk mempromosikan tentang TPQ, harus dikeluarkan supaya TPQ ini bisa berjalan.
Fungsi manajemen TPQ, planning atau perencanaan, adanya visi misi TPQ. Harus ada perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, nah ya kacau juga sih ya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, itu apa sih, pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris bendahara, dan Dewan Asatid. Ini adalah organisasi. Kalau organisasi ini saling kuat menguatkan. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan itu terdiri dari apa saja? Wewenangan, kebijakan, serta tanggung jawab ketua TPQ. Yang terakhir, nomor 4 adalah pengendalian. Pengendalian evaluasi pembelajaran santri berdasarkan capaian. Ini harus ada evaluasi biar itu dalam belajarnya, selama belajarnya itu ada peningkatan apa enggak, lah itu dievaluasi. Hambatan atau permasalahan manajemen TPQ di daerah masing-masing, yaitu satu adalah SDM terbatas, pengajar kurang terlatih. Ini mungkin pengajarnya apa adanya, yang penting ada isinya, yang penting ada pengajarnya, yang penting ada gurunya gitu. Jadi kurang kurang memadai. Terus honor minim. Honor ini memang kalau di desa itu apa adanya, ikhlas, yang penting ikhlas. Yang penting ngajar isone apa alibata ya, diajar alibata, tapi gajiannya atau honornya minim dan jarang ikut pelatihan. Ada pelatihan, malah mungkin bahkan tidak ada pelatihan sama sekali. Nah, ini adalah termasuk keterbatasan dalam di SDM. Yang kedua adalah fasilitas kurang, ruang belajar sempit, ruang apa adanya. Terus mushaf terbatas, mushaf ini juga tidak mempunyai yang memadai, apa adanya. Itu memang di pelosok-pelosok itu kurang adanya mushaf. Terakhir adalah alat ajar minim. Alat ajar tidak itu masih kurang. Ini adalah termasuk menjadi kekurangan fasilitas. Yang terakhir, yang ketiga adalah dana dan administrasi lemah, bergantung pada donatur. Nantinya apa? Dan misalkan disuruh untuk iuran para muridnya, ini kasihan. Rata-rata ini adalah ekonomi yang rendah. Jadi mau dia urunan atau iuran ini enggak enak, atau ya enggak pantas lah orang miskin. Yang kedua adalah pencatatan keuangan tidak rapi. Ini biasanya kalau memang adanya iuran, adanya uang yang masuk, ini tidak ada pencatatan keuangan yang bagus. Yang terakhir adalah sulit akses bantuan. Sulit, tidak ada akses, malahan biasanya untuk ini mau dibantu kemana, para donatur mau bantu kemana, ini tidak ada aksesnya. Ini ada termasuk kendala dalam masalah dana. Dana ini kalau tidak ada akses yang memperlancar atau menjembatani untuk situ, itu susah sekali. Sekian dan terima kasih. Syukron kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.